Ya, eh, sebelumnya ekspedisi ini berawal dari usulan dari yang biasa turang sapa Merchan. Saat itu hampir sudah mendekati tengah malam, tiba-tiba muncul WA agar supaya kita bisa bertemu keesokan harinya. Nah, setelah itu kemudian tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya kita janjian di rumahnya Faisal untuk membicarakan hal ini. Nah, awalnya kami memang tidak tahu apa yang mau dibicarakan, tetapi nanti terbuka di saat kita bertemu malamnya di rumah dari sahabat kami Faisal. Nah, ketika kami bertemu itu kemudian ada latar belakang yang disampaikan oleh biasa kami sapa Pala Nerchan ini, bahwa ada satu destinasi yang bisa dikatakan belum sempat terpikirkan untuk dilalui ataupun dikunjungi. Itu juga kemudian menjadi alasan kenapa dinamakan ekspedisi. Nah, dari situ disepakati bahwa hal ini perlu untuk kita kita lakukan, dan kami pun sepakat untuk membicarakan lebih lanjut apa yang menjadi tujuan, apa yang kemudian menjadi nama dari ekspedisi ini. Nah, ekspedisi Selendang Biru itu berawal dari cerita yang diungkapkan oleh Kak Chan, yang juga mantan Ketua Mapala Wallacea Universitas Dumoga Kota Mobagu, di mana bahwa Selendang Biru itu sempat diucapkan oleh almarhum Haji Yambat Damapoli'i yang kala itu selaku Bupati Bola Mongondo sebelum pemekaran. Nah, di situ dari penuturan yang disampaikan oleh Kak Chan bahwa di saat melintasi satu hutan belantara yang sangat padat, yang bisa dikatakan istilahnya masih virgin gitu lah. Ada satu situs yang air terjun, atau bahkan dia pun belum tahu apakah itu kemudian air terjun atau benda seperti apa, tapi dari situ dia melihat ini kayak selendang biru gitu. Sehingga dari situ pun dia kemudian menyampaikan ke sejumlah praktisi, akademisi maupun mahasiswa dan bahkan dari Taman Nasional waktu itu, bahwa ada aset tersembunyi, aset yang perlu untuk dieksplor kembali agar supaya bisa diketahui gitu. Ini air terjun atau apa, atau bisa menjadi satu objek penelitian yang bermanfaat ke depannya. Sehingga dari situ kami menyimpulkan bahwa ekspedisi ini dinamakan ekspedisi Selendang Biru. Setelah pembicaraan itu kemudian kami melakukan kajian secara teknis terkait dengan persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan ekspedisi Selendang Biru ini, termasuk logistik, kemudian tim yang akan
turun nanti untuk pelaksanaan ekspedisi, kemudian izin-izin yang harus diurus, dan memang setiap kepentingan ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di Taman Nasional itu harus sepengetahuan dari pihak Balai Taman Nasional Bogadi Nani Wartabone. Nah, awalnya kami berpikir bahwa urusan izin nanti dari pihak UDK maupun dari lembaga penelitian kampus dan teman-teman Mapala yang akan mengurus hal itu. Sehingga saya sendiri kebagian tugas untuk menyiapkan beberapa hal termasuk logistik dan komunikasi lainnya yang mungkin bisa untuk memperlancar pelaksanaan ekspedisi ini. Nah, dari pelaksanaan itu kita berpikir bahwa harus menentukan tim lah dulu. Tim ekspedisi yang nantinya akan memberikan satu teamwork, tim kerja yang solid, karena namanya ekspedisi kita belum tahu apa yang akan terjadi, kondisi wilayah seperti apa, tantangan yang kita hadapi bagaimana. Maka tim ini sangat penting dalam rangka untuk memperlancar semua agenda-agenda yang akan kita laksanakan di lapangan nanti. Dari situlah kemudian muncul saran dari Faisal maupun dari Chan bahwa kita akan mengambil beberapa orang yang sudah dikata mempunyai kualitas dan tenaga yang super, tenaga yang luar biasa untuk bisa diikutkan. Artinya masing-masing teman-teman yang masuk dalam tim itu sudah mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Ya, punya spesifikasi tersendiri di bidangnya. Sehingga dari situ maka terdapat beberapa KPA yang atas rekomendasi juga dari Kak Chan untuk kita ikutkan dalam agenda ini. Di antaranya itu ada dari KPA Ripidura, kemudian dari KPA Gorillas, kemudian dari Green Mangoni Community, kemudian dari Mapala Walasea Universitas Dumoga Kota Bagu. Tim ini kemudian setelah pembicaraan malam itu kita berkumpul setelahnya kurang lebih 3 hari setelah masing-masing personil kita hubungi. Dan dari situ awal perkenalan kami dengan teman-teman yang masih dikata relatif muda, tapi mempunyai jiwa adventure yang tinggi, kemudian mempunyai jam yang cukup lama di bidangnya, termasuk di beberapa pendakian-pendakian yang dilakukan, dan juga sudah melalui pendidikan dasar mengenai mountaineering, caving maupun climbing. Sehingga hal ini menambah motivasi kami, semangat kami, menambah kegairahan kami untuk melaksanakan ekspedisi ini. Setelah kita bertemu pertemuan awal dan kemudian 3 hari setelahnya itu, setelah kita bertemu tim yang terdiri dari
saya, kemudian Isal, Kacan, Aping, Jojo, kemudian Rifan dan Didi, itu kami sepakat bahwa harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Meskipun sebenarnya dari segi tenaga maupun dari segi fisik itu sudah relatif relatif terjaga gitu, karena ada beberapa agenda sebelumnya itu sudah dilakukan, termasuk melaksanakan jogging maupun sempat melakukan pendakian ringan. Namun persiapan-persiapan ke fisik maupun hal-hal yang berhubungan dengan ekspedisi ini tetap harus dilaksanakan. Nah, dari situ kita berencana untuk melakukan pengukuran tinggi air terjun, kemudian kondisi-kondisi yang bisa saja mungkin akan kita hadapi pada saat ekspedisi itu. Sehingga kita fokuskan pada pelatihan panjat, kemudian rafting, menuruni bukit, dan itulah latihan-latihan yang kita laksanakan. Namun ya tentu tidak semua bisa untuk melaksanakan itu. Kan tetapi ada beberapa orang yang memang kita wajibkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan tersendiri terkait dengan climbing. Dan kami, khususnya saya maupun Isal, itu hanya melakukan latihan-latihan ringan, kemudian teknik-teknik climbing untuk menjaga saja supaya jangan ada hal-hal yang kemudian darurat untuk dilakukan. Meskipun sebenarnya dasar-dasar climbing juga sudah kami dapatkan cukup lama di waktu menjadi mahasiswa pecinta alam dulu. Nah, itu kurang lebih kami jalani sekitar 2 minggu. 2 minggu setelah pertemuan kedua bersama dengan beberapa tim yang ada. Nah, selain itu juga ada persiapan-persiapan terkait dengan kebutuhan logistik. Itu harus dihitung seberapa besar kemampuan yang akan kita bawa, baik itu dari segi beratnya, kemudian dari segi makanannya, kemudian dari segi asupan gizi yang nantinya bisa memberikan kami kekuatan atau stamina. Begitu juga dengan persiapan obat-obatan, baik itu obat-obatan yang sering menjadi konsumsi pribadi maupun secara umum, termasuk juga minyak urut, karena biasanya kan kalau kita jalan itu pasti ada saja yang terkilir, kemudian ada saja yang perlu untuk dibalut dan lain sebagainya. Sehingga kita kemudian melakukan pertemuan istilahnya final check terkait dengan kesiapan-kesiapan yang ada. Nah, sementara itu juga dari teman-teman Mapala menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan dalam perjalanan nanti, termasuk menghubungi teman-teman dari Taman Nasional. Nah, sembari kita melakukan latihan fisik, ada beberapa jadwal juga yang kita sudah siapkan untuk memang sengaja bertemu dengan pihak Taman Nasional untuk membicarakan hal ini. Nah, alhamdulillah bahwa kegiatan kami ini sangat didukung oleh pihak Taman Nasional Bougainville Wartabone, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang
yang bagus, yang perlu untuk digalakkan gitu. Perlu untuk digalakkan dan mempunyai nilai historis yang cukup tinggi karena melihat latar belakang daripada air terjun itu sendiri. Sehingganya dari pihak Taman Nasional itu memberikan peluang bagi kami selaku para pecinta lingkungan untuk melihat secara lebih dekat apa sebenarnya yang ada di kawasan zona inti Taman Nasional itu, khususnya yang ada di air terjun Selendang Biru yang akan kita tuju. Waktu pengurusan itu cukup lama juga, karena hari pertama kita datang ke Taman Nasional itu masih membicarakan hal-hal teknis yang kemudian bisa memberikan keyakinan kepada pihak Taman Nasional bahwa agenda ini perlu didukung. Nah, ada beberapa catatan-catatan yang menurut kami, baik Isal maupun Chan dan saya, untuk menjadi perhatian bahwa areal Taman Nasional itu memang dikhususkan dilakukan penelitian secara ilmiah, sehingganya apalagi itu kan merupakan kawasan konservasi ANOA dan juga ada habitat endemik lainnya yang kemudian perlu dilindungi gitu, sehingga proses keyakinan ini bisa dikatakan tidak mudah. Namun dengan adanya keinginan yang besar, kemudian ada win-win solution terkait dengan hal-hal yang akan kita amati di dalam, maka dari pihak Taman Nasional memberikan peluang, memberikan izin kepada kami. Terima kasih buat pihak Taman Nasional untuk dapat mengeksplor atau memberikan izin untuk melaksanakan ekspedisi di zona inti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Kurang lebih 2 hari berselang itu kita melakukan pendekatan dan akhirnya tepat 1 hari sebelum pelaksanaan ekspedisi, surat itu diberikan oleh Kepala Balai Taman Nasional. Dan awalnya kami mempersiapkan dana untuk pengurusan izin tersebut, namun dari pihak Taman Nasional justru memberikan semacam keluasan atau mungkin ya penghargaan, begitulah, bahwa kita diberikan 0 rupiah melalui surat izin masuk kawasan Taman Nasional itu. Alhamdulillah, dan saya yakin dan percaya bahwa ini adalah jalan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ekspedisi Selendang Biru di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Jadi setelah kemudian kita mengurus simaksi pada hingga Senin malam pukul 9, teman-teman sudah menunggu di rumahnya Faisal dengan kondisi peralatan yang sudah di packing, sudah kemudian
Jadi ketika surat itu ada, maka bisa dipastikan bahwa ekspedisi ini benar-benar sudah di depan mata untuk dilaksanakan. Dan hal tersebut lebih menambah semangat kami bahwa hal ini merupakan suatu momentum yang luar biasa, khususnya bagi saya pribadi maupun teman-teman yang lain, bahwa ekspedisi seperti ini sungguh sangat jarang dilaksanakan, khususnya di wilayah Bolamongondo Raya. Sehingga ketika mendapatkan surat itu, kami yakin bahwa ini merupakan satu momentum, satu anugerah yang luar biasa, di mana ekspedisi ini menjadi pemicu dari teman-teman yang lain untuk bisa lebih mengeksplor ataupun kemudian lebih berpandangan untuk bagaimana kemudian kondisi alam yang ada di Bolmong ini untuk kita lebih gali lebih dalam. Nah, dari situ malamnya kita langsung kurang lebih jam 10 malam kita langsung ke Desa Bumbung. Desa Bumbung yang berdampingan dengan Desa Buntalo di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolamongondo. Nah, malam sekitar jam 1 malam itu kita sampai di sahabat kami, teman kami, anggota Mapala Walase UDK juga, namanya Intan. Kebetulan dia merupakan warga Desa Bumbung. Dari situ kita bermalam, dan sebelumnya memang sempat juga, sebelum pemberangkatan itu kita masih kekurangan satu kendaraan. Satu kendaraan yang kemudian jika tidak ada itu bahkan bisa batal gitu. Nah, itu kemudian alhamdulillah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini harus terjadi gitu. Momentum sejarah ini harus terjadi. Dan ketika kita menghubungi saudara Nef Setiawan, ini luar biasa orangnya. Alhamdulillah kita langsung diberikan, langsung diiyakan itu. Oke, silakan, nggak apa-apa, ini ada kendaraan yang siap untuk mengantar kami sampai di Desa Bumbung. Sehingga memang tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan ekspedisi ini. Nah, setelah sampainya itu jam 1 malam, tentu harus melakukan istirahat untuk memulihkan kembali tenaga, karena memang baik pikiran maupun tenaga cukup terkuras di saat kita menunggu proses pengurusan surat izin masuk dalam kawasan Simaksi. Dan dari raut wajah rona teman-teman juga di saat itu sempat ya kita kerjain anak-anak. Duh, gimana? Soalnya Simaksinya nggak keurus gitu kan. Itu terlihat luar biasa tuh. Dari wajah anak-anak kayak seperti gimana gitu. Sehingga akhirnya dari situ kita pun langsung ini sudah suratnya udah ada. Sehingga akhirnya terlihat tuh kegirangan maupun rasa senang dari kawan-kawan yang sedari kurang lebih 2 minggu sebelumnya sudah mempersiapkan fisik, mental maupun tenaganya untuk ikut dalam ekspedisi ini. Dan setelah bangun pagi jam 9, kita masih sempat mengirimkan surat Simaksi ke
pihak desa Sangadi, itu kepala desa, sekaligus meminta izin untuk masuk dalam kawasan, kemudian juga mencari guide atau pemandu agar supaya kita juga tidak terlalu repot untuk mencari jalur mana yang bisa mengantarkan kami hingga ke tujuan. Kemudian Isal maupun Kak Chan itu ke pihak Resort Mailang Taman Nasional Bogani dan Wartabone juga dalam rangka menyampaikan surat itu, sekaligus untuk meminta agar satu anggotanya bisa bersama-sama dengan kami untuk ikut di ekspedisi itu. Namun ternyata dari pihak Resort Taman Nasional belum memberikan izin kepada saudara Hadi karena ada hal yang lebih penting yang harus dia ikuti di saat itu dan beberapa hari setelahnya. Sebelumnya ini juga sudah kami prediksi bahwa bisa saja ada satu anggota yang sudah kita persiapkan itu akan batal gitu. Dan ternyata memang prediksi itu tidak meleset. Akhirnya satu orang yang kita siapkan itu, saudara Panji, itu kemudian kita ikutkan di kegiatan itu. Dan luar biasa, begitu girangnya nih. Karena dia termasuk yang paling muda. Yang paling muda yang punya keinginan yang luar biasa untuk ikut dalam momentum ekspedisi kali ini. Jadi selama di rumah Intan itu kurang lebih dari tengah malam sampai jam 3 kita kembali final check lagi terkait dengan kesiapan-kesiapan yang mungkin saja itu tidak kelupaan atau mungkin tidak, ya posisinya kelupaan lah, lupa lah gitu. Sehingga dari situ memang sudah yakin betul bahwa semua baik logistik maupun tali temali, karabiner, dan lain-lain itu sudah berada pada posisi. Kemudian dari beberapa persiapan teknis lainnya itu sudah memang benar-benar siap untuk pelaksanaan pelaksanaan ekspedisi. Dan alhamdulillah juga selang jam 12 siang itu kita sudah mendapatkan satu orang guide yang bersedia untuk membantu kami, untuk memandu kami dalam perjalanan ke air terjun Bumbung. Tepat pukul 3 itu kami sholat asar dulu, kemudian dari situ sudah ada kendaraan sebelumnya yang disiapkan untuk membawa kami hingga ke titik pemberangkatan, tepatnya di kurang lebih 500 meter dari bendungan. Nah, setelah melaksanakan sholat asar, kemudian kita persiapan, kita berdoa agar supaya perjalanan ini berlangsung lancar, aman, sukses, dan kembali pulang dengan keadaan selamat. Nah, setelah sampai pada titik awal perjalanan, itu juga disaksikan oleh beberapa penduduk sekitar yang mungkin
mempertanyakan apa sebenarnya tujuan kami. Sehingga ada beberapa hal yang sempat kami sampaikan bahwa kami terdiri dari praktisi lingkungan, mahasiswa, kemudian dari kelompok pencinta alam, ingin melakukan ekspedisi perjalanan ke air terjun yang ada di Desa Bumbung. Dan alhamdulillah masyarakat yang sempat kami temui itu menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan kondisi medan maupun hal-hal yang mungkin bisa kami dapatkan di perjalanan itu. Dari situ kami dapat informasi semisal ada tebing yang agak curam yang sempat juga merenggut korban, dan diharapkan agar supaya jangan berjalan malam di situ. Kemudian kondisi batu-batu yang cukup besar yang kemudian itu harus membutuhkan tenaga ekstra, bahkan sampai kondisi jarak yang mungkin kalau para pencari rotan ataupun masyarakat yang pernah sebelumnya ke sana itu menyampaikan bahwa perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, kemudian kekompakan yang baik untuk melaksanakan perjalanan ini. Karena kalau biasanya orang di desa tersebut melaksanakan perjalanan kurang lebih 2 hari, bahkan kita bisa lebih dari itu. Sehingganya segala informasi ini kita saring dan kita ambil positif. Kita ambil positifnya bahwa segala sesuatunya itu harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, kewaspadaan, dan perhitungan yang matang. Nah, itu dalam kondisi sudah siap gitu kan, sudah memakai sepatu Lars boots, kemudian semuanya sudah dalam kondisi on fire. Namun setelah sampai di titik itu, terpaksa kita harus membuka sepatu kemudian melewati jalur itu. Namun ada beberapa teman-teman juga yang yakin bahwa tidak akan kecebur di sungai, tapi ternyata juga sepatunya kemasukan air. Tapi itu bukan menjadi penghalang, kita pikir itu salah satu bumbu-bumbu perjalanan yang harus kita nikmati gitu. Nah, kurang lebih 3:30 kita mulai perjalanan itu. Nah, kita beberapa kali melewati aliran Sungai Ayong, dan perjalanan sampai di base camp pasir itu yang biasa Papa Budi sebut selaku guide kami, itu kurang lebih 3 jam persis. Pas setengah tujuh kita sampai di base camp pasir, Daseng Pasir namanya. Tidak ada, belum terlihat raut lelah apapun yang dari teman-teman, dan kondisi malam itu air jernih, bagus sekali, kemudian bulan cukup terang sehingga menghiasi alam dengan indah, luar biasa pemandangannya. Karena kita tidak perlu repot-repot untuk menggelar tenda, kita cukup mengeluarkan logistik, kompor, kemudian kebutuhan untuk membersihkan tubuh, untuk sekedar supaya nyaman kita mandi, kita tidur gitu kan.
Setelah itu kita sampai, kita masak-masak, kita bahkan menikmati malam itu. Namun karena perjalanan keesokannya itu membutuhkan tenaga yang ekstra, maka disepakati bahwa jam 9 itu sudah harus tidur. Nah, setelah kita makan, kemudian serentak kita tidur. Namun beberapa anggota lainnya mungkin karena belum merasa ngantuk sehingga masih suka bercerita maupun bernostalgia sambil menikmati kondisi alam yang ada saat itu. Dan setelah itu sempat juga kita sampaikan agar supaya teman-teman yang ada bisa segera istirahat, karena memang itu ada usul malam itu bahwa kalau bisa kita lanjutkan perjalanan agar supaya bisa menghemat waktu, karena kan ini perjalanan termasuk cukup panjang, namun karena pertimbangan lain kita memutuskan untuk istirahat di Daseng Pasir. Nanti kemudian keesokan harinya baru dilanjutkan. Karena sesuai arahan dari guide juga ada kondisi medan yang sesuai dengan masyarakat, informasi dari masyarakat bahwa medan itu hanya diikat oleh seutas kabel telepon, kabel televisi kalau nggak salah. Dan itu cuman seutas saja sebagai bahan untuk sebagai alat bantu daya dorong kami untuk bisa menapaki beberapa poin yang ada di tebing itu. Sehingganya kami memutuskan untuk nanti melanjutkan keesokan harinya. Nah, sempat juga saya merasa agak kurang sreg di saat kita sudah bangun pagi, namun ada beberapa teman-teman yang kayaknya masih ngolor ngidul. Padahal kan seharusnya sesuai schedule jam 8 kurang lebih harus sudah berangkat. Namun kita molor sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Dan kita pikir ini waktu sudah terbuang percuma gitu. Tapi biasanya itu cobaan-cobaan yang bisa saja terjadi. Karena kan posisinya kalau kita lebih condong ke hal-hal yang seperti itu, dikhawatirkan ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga tetap dalam posisi komunikasi dengan teman-teman, selalu ada komunikasi yang baik. Jadi akhirnya jam 8 semuanya persiapan, kita start jam 9 pagi. Kemudian kita berjalan, masih melewati sungai yang sama. Namun masih ada beberapa kondisi sungai yang bisa dikatakan belum terlalu menantang untuk perjalanan itu. Setelah kita berjalan kurang lebih sekitaran 30 sampai 40 menit, itu kita menemukan jalur yang katanya pernah ada orang yang jatuh di situ. Dan setelah kami melihat kondisi memang luar biasa ekstrim. Cukup ekstrim menurut kami, cukup ekstrim. Atau mungkin karena juga kondisi kelelahan sehingga korban tergelincir dan kemudian jatuh.
Di situ kami lebih berhati-hati untuk melihat kondisi medan, kemudian menempatkan pijakan dengan benar. Alhamdulillah, setelah kita berjalan cukup jauh, kurang lebih 1 jam, kita sampai di batu. Belum ya, kita masih sempat menanjak kurang lebih sekitar 400 meter. Itu menanjak tapi tidak terlalu terjal. Ya, setelah melewati tebing yang terjal itu, hanya dengan seutas tali kabel televisi itu kita naik satu persatu. Kemudian dari situ kita menurun sedikit dan kita terus menanjak di pinggiran tebing, tapi dengan ukuran yang kurang lebih 22 meter lah. 2 meter itu kita menanjak terus. Dan akhirnya kita turun kembali sampai di pinggiran sungai. Nah, kondisi pinggiran sungai memang diliputi oleh batu-batu yang cukup besar, kemudian harus menggunakan tenaga ekstra untuk melewati batu-batu itu. Hal ini juga cukup menguras tenaga, namun dengan keyakinan yang teguh bahwa kita pasti bisa melewati kondisi itu. Jadi hari pertama itu ada beberapa situs yang bisa dijadikan cerita masyarakat, yang sempat dijadikan cerita masyarakat. Salah satunya adalah situs Batu Gada. Nah, situs Batu Gada ini terdiri dari batu-batu yang sangat besar, ya kayak seukuran rumah. Dan menurut cerita rakyat bahwa Batu Gada ini adalah tempat dari pertarungan antara orang yang bisa dikatakan cukup kuat dengan pertarungan antara orang dan hewan, ikan yang namanya sogili, di mana saking kuatnya itu sampai bisa meruntuhkan batu itu dan kemudian justru menenggelamkan orang tersebut. Wallahu alam. Tapi ini hanya cerita yang hingga saat ini turun-temurun disampaikan oleh masyarakat Desa Bumbung. Kita berhenti sejenak di situ, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Itu tiba di pertigaan arus. Kemudian dari situ kita melakukan perjalanan, tiba di ada beberapa daseng yang kita sempat lihat, tapi kita sudah tidak lagi menanyakan. Namun kami berharap bahwa masyarakat yang tinggal ataupun menjadikan tempat itu tempat istirahat beberapa waktu, itu diharapkan hanya mencari sesuatu yang bukan untuk mengurangi kondisi hutan ataupun menebang pohon atau lain sebagainya, tetapi hanya mencari sesuatu yang bisa untuk digunakan oleh mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah kita sampai pada cabang 2, itu sudah pada pukul 5 sore.
Nah, kita sempat berembuk lagi apakah ini kemudian kita lanjutkan perjalanan atau tidak. Eh, Namun dengan kondisi yang sudah mulai hujan di hulu, kemudian perjalanan menurut guide atau Papa Budi ini sudah lebih menantang lagi, sehingga kami sepakat bahwa perjalanan hari ini cukup dihentikan sampai di Arus cabang 2 itu. Papa Budi pun tidak mau mengambil resiko karena dengan kondisi medan yang memang menurut dia itu cukup berat. Ada satu hal menarik yang menurut saya itu juga sempat saya amati, bahwa sang guide ini punya kekuatan yang luar biasa gitu. Dia memikul ransel yang berisikan alat-alat climbing, namun tidak terlihat satu guratan lelah atau keinginan untuk mundur. Bahkan ada beberapa daerah atau jalan yang cukup ekstrim itu dilalui dengan sangat santai sekali. Nah, ini memang luar biasa gitu. Yang menurut kami, bahkan kami pun merasakan kelelahan yang luar biasa, tapi beliau justru seperti tidak membawa beban apa-apa. Padahal tas yang berisikan karabiner itu beratnya kurang lebih sekitaran 20 sampai 30 kilo. Cukup berat, apalagi jika tas yang berisikan alat-alat manjat itu basah, kan lebih berat lagi. Nah, Papa Budi menyarankan agar kita harus beristirahat di situ, karena kondisi medan yang sudah mulai hujan, ditambah lagi kita harus mengikuti arus, mengikuti sungai yang dikhawatirkan jangan sampai kemudian sungai itu meluap. Sehingganya kami memutuskan untuk beristirahat malam itu. Sebelumnya juga kita sempat agak paniknya karena sudah posisi sekitaran jam 6:30 dalam kondisi yang gelap gulita. Itu Rifan sama Jojo belum tiba di cabang Arus, sehingga kita minta Papa Budi untuk bisa segera menjemput mereka, karena posisinya itu kurang lebih sekitaran 200 meter, itu otomatis melalui pinggiran sungai, dan kondisi sungai saat itu sudah mulai meluap, sehingganya kita minta ke Papa Budi untuk bisa menjemput, mungkin dengan pengalaman yang ada, sehingga dia mengetahui jalur mana yang bisa dijadikan jalan untuk menjemput mereka. Dan alhamdulillah selang kurang lebih 1 jam itu kemudian mereka tiba di tempat itu. Dan memang sesuai penuturan kawan Jojo dan Rifan, kondisi saat itu cukup membuat mereka agak ciut juga, karena dalam kondisi di belakang gelap gulita, tidak ada penanda jalur yang bisa mereka lalui. Karena memang sebelum air naik, kondisi jalan itu mudah untuk dilalui. Namun karena kondisi air sudah naik, maka memang harus berpikir untuk melewati jalur yang lain. Nah, tapi karena memang dengan
sudah teruji di lapangan sudah sekian lama, sehingga hal ini menurut mereka memang harus bagaimana caranya untuk bisa sampai ke tim kami itu, ke cabang Arus. Jadi setelah mereka melihat titik cahaya dari Papa Budi, disitulah ada apa namanya, eh, ada ada energi, ada apa namanya, cahaya yang mampu menuntun mereka untuk bisa selamat dengan kondisi yang ada. Setelah itu mereka sampai dan sempat juga diberikan warning agar supaya jarak antara kita itu jangan terlalu jauh, begitu. Meskipun memang berbeda beban yang dibawa, namun paling tidak kita harus saling apa namanya, harus saling menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Jadi malam itu kita berharap agar air bisa surut, hujan tidak terlalu deras, dan alhamdulillah hanya beberapa jam berselang, kurang lebih sekitaran jam 9, jam setengah 10 itu hujan sudah berhenti. Kita masak, kita makan, kemudian istirahat yang cukup untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, karena sudah ada pengalaman sebelumnya, itu tepat kita jam 8. Setengah 8 sampai jam 8 sudah melanjutkan kembali perjalanan. Dan benar bahwa memang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Budi, kondisi medan lebih berat karena selain melewati batu-batu yang besar, kita juga harus menanjak ekstra, gitu. Harus menanjak pinggiran tebing yang memang cukup curam. Posisi ada beberapa tebing yang bisa dikatakan memang penuh kehati-hatian. Nah, kondisi saat itu kita berupaya untuk tetap dekat satu sama yang lain, namun kita juga tidak bisa memaksakan diri jika kemudian kita lelah atau seperti apa. Tapi paling tidak komunikasi antar tim itu, entah itu melalui peluit yang kita bawa ataupun melalui HT, itu terus ada, gitu. Kondisi hujan yang datang secara tiba-tiba juga cukup menyulitkan, karena itu menambah beban yang ada di kami. Rintangan yang saya rasakan itu luar biasa ketika kita melewati yang namanya Tambiloto. Tambiloto itu kemiringan kurang lebih 25-30 derajat. Dia melewati tebing dulu, kurang lebih sekitaran 4 meter. Kemudian berpijak di tanah yang ketika kita pijak, itu tanah tidak keras. Tapi kemudian tanah itu kembali terbawa dengan kondisi beban yang ada di kita. Kemudian posisinya kita memang otomatis harus bergantung pada tali rotan yang sudah cukup lama terpasang di situ, yang bisa dikatakan sangat berbahaya, gitu. Karena posisinya di kita kelelahan, kemudian kita harus bergelantungan di tali rotan yang sudah cukup lama, baru
eh, tidak ada pegangan lain selain hanya tali rotan itu. Dan kalau mau dilihat posisinya, memang harus berusaha bagaimana supaya kita bisa sampai di puncak. Alhamdulillah satu persatu bisa lewat, meskipun memang ada beberapa jarak yang ada beberapa jarak antara teman-teman yang ada di bawah sampai kemudian kita yang di atas itu memang harus apa namanya, harus sudah seperti itu gitu. Nah, jujur saya sempat ketika menaiki tali itu pada posisi yang pada posisi sempat bergelantungan. Tapi karena alhamdulillah tali rotan yang saya pegang itu cukup kuat, sehingga saya juga memperoleh pijakan yang rumput-rumputan yang bisa menahan apa namanya, tanah, menahan berat, menahan beban dari saya. Dan akhirnya kita sampai di puncak, dan itu masih berjalan sekitar kurang lebih 400-an sampai 500-an meter di posisi pinggiran tebing. Namun baiknya hanya sekitaran 2-3 meter itu masih ada pohon-pohon yang kita bisa lalui. Di belakang saya itu masih ada Isal, Jojo, sama Rifan yang masih tertahan di belakang, sehingganya ketika kita sampai di peristirahatan selanjutnya itu memang masih cukup lama kita menunggu mereka, kurang lebih sekitaran 2 jam. Dan kondisi itu diharapkan oleh guide agar segera beranjak dari tempat itu, agar supaya pas sekitar jam 6 kita sudah pada posisi apa namanya, pada posisi hulu sungai yang mengarahkan atau membawa kita ke air terjun itu. Sehingga sembari kita menunggu teman-teman yang lain datang melewati tebing itu, kita pun menyiapkan beberapa konsumsi untuk sebagai pengganjal perut. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, akhirnya semua teman-teman terkumpul. Kurang lebih setengah jam di situ kita melanjutkan perjalanan. Kita berharap bahwa kondisi perjalanan sudah agak lebih mudah. Akan tetapi justru kita melewati hal-hal yang sulit juga. Karena sempat melewati tebing yang agak curam, cuman bagusnya itu ketika kami melewati tebing itu masih belum ada apa namanya, belum ada hambatan yang berarti. Namun justru ketika kami balik waktu itu, yang ketika melewati itu teman kita hampir jatuh. Nah, itu juga yang apa namanya, yang sempat kita lewati gitu. Nah, tepat jam 6 sore, kondisi langit sudah mulai gelap. Hujan juga terus mengguyur kami sepanjang perjalanan. Namun dari Kak Chan maupun teman-teman yang lain bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kita berharapnya agar supaya perjalanan itu memang sudah bisa sampai pada poin air terjun ataupun minimal mendekati air terjun, dan itu diyakinkan oleh guide kami bahwa ini sudah dekat. Sehingga hal ini memberikan kami semangat lagi untuk lebih fokus pada setiap tapak yang kita jejaki gitu. Akhirnya dengan kekuatan yang ada, dengan tekad yang kuat, meskipun kita termasuk orang yang paling di belakang
saya Isal kemudian Rifan itu. Akhirnya kita sampai pada posisi base camp Kabela. Ya, base camp Kabela.